Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha alaihim musadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Kalau kembali dalam konteks perjuangan Rasulullah, bahwa betapa kafir Quraisy yang sangat mendengki perjuangan Rasulullah, yang sangat ingin melihat Rasulullah menderita lewat celaannya, lewat umpatannya, dan mereka itu yang suka gemar menumpuk-numpuk harta dari sistem kejahiliahan mereka, sistem penyembah berhala mereka, lalu menghitung-hitungnya kemudian dan merasa rugi akibat perjuangan Rasulullah untuk mengembalikan kepada fitrah tauhid Ibrahim, sehingga bermaksud untuk menghadang risalah Rasulullah dan merasa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kita kembali ke dalam konteks perjuangan Rasulullah. Allah sangat murka melihat utusan yang terakhir yang disandingkan dengan namanya mendapat perlakuan yang tidak adil, hanya ingin mengembalikan manusia kepada jalan yang lurus, pada jalan kemanusiaannya, kepada intelektualitasannya, eksistensi dirinya yang paling hakiki, yaitu tiada Tuhan selain Allah, pada fitrahnya. Rasulullah tidak mengajak kepada kemungkaran, pada kembali ke hatinya, ke nuraninya. Allah lemparkan orang-orang semua semacam itu, baik di zaman dia pun setelahnya yang mengikuti jejak-jejak kafir Quraisy semacam itu. Sebuah neraka kutoma yang dimana zatnya sendiri yang berupa api, dia membakar dirinya sendiri. Zatnya Allah membakar, Allah yang membakar, bukan. Jadi kutoma itu, kau mau lihat zat aku berupa api, itu aku tuh. Aku membakar diriku sendiri terhadap musuh-musuh Rasulullah. Akan kubakar mereka sampai ke hati. Dan kita kalau dibakar biasa suka peletak gitu kan, abu-abunya keluar. Ini maaf aja nih, pun Rasulullah menjelaskan hal ini pada masanya. Kalau yang percaya semakin percaya, kalau yang tidak percaya semakin ingkar. Dianggap gila sambil menenggak minuman keras, sambil berzina, sambil ketawa-ketawa. Mungkin kalau tongkrongan semacam ini, stres sekali tuh orang ini. Ini nanti mereka tuh nasibnya dibakar. Kita dibakar ini ya kan, kalau sudah gosong ya sudah gosong. Ini tidak, dilingkupkan api itu, setitik debu pun tidak akan keluar dari dalam tubuhnya. Coba bayangkan, sampai membakar ke dalam hati. Maaf saja, ini surat mistik. Kita sedang jalan-jalan. Pintu ilmu itu Al-Quran. Di setiap suratnya itu ada pintu-pintu yang sangat luar biasa, dan kita mencoba mentelaahnya. Insya Allah. Ini kita sedang diberitahukan, aku Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku punya neraka utama.
Ini model neraka aku semacam ini bagi mereka. Dilemparkan zat aku api. Aku membakar diriku sendiri. Dan tidak akan pernah keluar itu satu asap pun dari dalam tubuh kita. Kan sehingga kalau udah keluar satu asap 0,000000001 kalori merasa berkurang gitu sakitnya. Ini tidak. Sampai ke hati. Mau nangis, mau teriak, mau apa udah nggak ngerti lagi. Gosongnya gosong, tapi abu-abunya itu tidak keluar, menutup api itu. Pun tutupannya bukan kayak diungkep begitu, bukan. Pokoknya kalau ingin melihat zatnya Allah dalam bentuk api, karena zat Allah itu seperti yang diuraikan sebelumnya ya, tidak bisa ditampung oleh luasnya langit dan bumi, kecuali bagi hati seorang mukmin. Makanya mereka tidak bisa dibakar. Nah ini nih yang kafir-kafir semacam ini yang kelakuannya masih saja dilakukan oleh manusia akibat bisikan laknatullah yang sangat ganas. Apa tuh kalau ada masa kita cekrek gitu kan, nih kita bakar jempol kita aja ya, lama-lama gosong kan, putus. Ini tidak, tetap utuh. Berapapun sebesar kalori tidak keluar dari dalam tubuh. Jadi tidak akan pernah merasakan kekurangan penderitaan. Sampai hatinya menjerit, ya Allah cukup. Syukur-syukur waktu kita dibakar kita pernah kenal Allah, pernah kenal Rasulullah. Masih bisa beristighfar, masih bisa bertawakal. Terlepas daripada orang baik, wallahu alam. Karena sebagian meyakini orang baik semacam Mahatma Gandhi, Buddha Teresa, dan para ilmuwan-ilmuwan yang menemukan berbagai macam kenikmatan yang diamalkan oleh manusia kegunaannya hingga detik ini. Mereka termasuk orang-orang baik, insya Allah selamat. Karena hati mereka tuh untuk kemanusiaan, untuk kebaikan. Jadi jangan pelit. Mentang-mentang ini contoh untuk orang kafir Quraisy semuanya. Kalau mau dibilang kafir ya semua kafir pada masa itu. Tidak sayang, Abdul Muthalib bukan kafir, Abu Thalib bukan kafir, yang nyusuin Rasulullah itu bukan kafir. Yang kafir itu yang memusuhi Muhammad. Sekali lagi diterangkan kembali. Sampai bosan saya neranginnya kalau kalian masih tidak percaya. Mereka tidak termasuk yang dibakar di dalam utama. Ada sistem keadilan yang tidak bisa ditawar, tidak bisa diganggu gugat bagi orang-orang yang baik hatinya. Ini benar-benar yang rusak hatinya. Kerjanya hanya mengumpat, mencela, ngumpulin harta, menghitungnya, dan merasa kekal. Hilang semua Allah di dalam dirinya dari ujung kaki ujung rambut. Cita-citanya ingin jadi orang kaya, titik. Terus dengan alasan ingin membahagiakan keluarga, ingin membahagiakan anak, ingin membahagiakan cucu. Bohong itu semua. Itu hawa nafsu kalian sebenarnya yang paling dalam. Ingin dihargai orang tua, ingin dihargai anak, ingin dihargai tetangga, ingin dihargai saudara. Menghalalkan segala cara. Terus berjalan dengan poma. Celaka itu semua. Kembalikan kepada pita tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebanyak apapun harta kita, ayo kembali kepada jalan Allah. Jangan berkiblat kepada iblis laknatullah. Tidak ada salahnya kita mengamalkan itu. Di samping hati kita jadi tenang, di samping hati kita jadi baik, di samping kita menjadi orang yang down to earth.
kita juga akan menikmati hidup. Insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin.